Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Alfira Nirma. Dan kali ini kita bakal bahas cerita tentang Royan. Dan apa sih menurut opini aku gitu ya tentang kisah Royan ini. Royan itu seperti yang kita tahu ya, seperti yang udah viral, dia bocah 5 tahun asal Maroko yang jatuh ke dalam lubang sedalam 32 meter. Nah, si Royan ini ceritanya kita lihat dulu nih kronologinya gitu ya. Dia jatuh ke dalam lubang, habis itu dari beberapa sumber ya yang aku baca, dia itu jatuh. Terus habis itu orang-orang pada nyari kan, dia nggak ada nih. Terus dianggap hilang gitu kan. Habis itu ternyata kerabatnya itu mendengar kayak suara tangisan yang berdebum dari bawah tanah gitu. Akhirnya diketahuilah bahwa Royan ini jatuh gitu loh ke dalam lubang gitu. Nah, sedangkan lubang ini lubang apa sih? Jadi warga Maroko yang miskin ya bahasanya, mereka itu bikin lubang buat mengairi, lubang kering gitu buat mengairi sawah ganja ya, mengairi ganja gitu. Dari yang aku baca nih ya. Nah, setelah itu si Royan ini selama 4 harian, 5 harian ini dia di dalam tanah nih. Bayangin, gelap, sepi, nggak ada HP, mana ada HP ya kan? Gelap, sepi, sendirian, nggak minum, nggak makan, bernafas aja sulit gitu. Jadi dia udah bertahan nih selama 4 harian gitu kan. Dia bertahan, dia di dalam lubang itu, di dalam sumur itu ya, sampai akhirnya tim penyelamat datang ya. Akhirnya lewat selang itu dia dikasih air dan dikasih oksigen gitu kan, dia bisa bernafas. Tapi itu dia udah memar-memar kan, tubuhnya udah luka-luka pasti ya, jatuh kayak gitu di lubang yang sempit. Kasihan banget gak sih? Kasihan tau, sumpah. Maksudnya dia bocah 5 tahun gitu ya, dia 3 hari gelap, sempit, udah kayak di kuburan gak sih? Kayak dikubur ya. Jadi kalau bahasa kasarnya ya kayak dikubur hidup-hidup gitu. Nah, terus habis itu, tapi yang bikin aku berpikir lagi, yang mau aku reaction ini ya, yang mau aku komen ini nih, kerennya dia yang bertahan selama itu gitu. Dia bertahan hampir 100 jaman loh ya di dalam tanah itu. Sekiranya ceritanya itu dia udah meninggal nih, dalam 3 harian itu dia meninggal, ceritanya nggak bakal viral ini menurutku. Maksudnya ya, ada bocah jatuh ke dalam tanah, terus akhirnya dia meninggal di dalam tanah itu sebelum diselamatkan. Itu kan, oh ya, akan jadi cerita. Tapi ceritanya Royan kan beda. Dia jatuh ke dalam tanah, dia bisa bertahan. Itu yang bikin kita berempati. Itu kita bersimpati, yang sampai viral, yang seluruh dunia akhirnya tahu siapa itu Royan gitu ya. Bocah ini viral nih ya karena dia bisa bertahan gitu, dia hidup gitu. Dan otomatis yang namanya tim penyelamat harus segera cepat-cepat menyelamatkan kan, kayak gitu. Harus cepat-cepat dievakuasi kan, kayak gitu ya. Kalau misalnya dia meninggal kan ya, mau diselamatin pun ya dia udah nggak bernyawa kan, kayak gitu. Jadi wah, cerita ini keren banget, takdir Allah sebegitu kerennya gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya ya dia udah patah tulang gitu ya, udah luka di kepala juga ya kan, sampai akhirnya ketika diselamatkan beberapa saat kemudian dia meninggal. Kalau bilang disayangkan, ya kita sebagai manusia bisa apa gitu kan, itu udah qadarullah gitu, udah takdir Allah. Sekiranya dia hidup ya otomatis patah tulangnya harus disembuhkan, seperti itu, hal-hal itu. Tapi itu bakal jadi cerita yang inspiratif banget, keren banget. Yang namanya Royan itu di zaman sekarang ya, yang bisa langsung viral, yang semua orang pegang HP, semua orang megang media sosial gitu ya. Kita yang nggak tahu siapa dia, kita yang nggak tahu apa-apa gitu ya, kita bahkan nggak tahu keberadaannya di mana aja, bersimpati. Dan ya berapa juta orang yang mendoakan dia, nangis sesenggukan karena dia gitu. Kasihan, kayak ya Allah gitu kan. Tapi ya semua memang sudah ada jalan takdirnya. Kita jadi tahu, kita
ikut mendoakan dia, memberi al-fatihah kepadanya, dan insya Allah husnul khotimah lah. Insya Allah anak kecil dia belum balik gitu kan, tuyurid jannah gitu kan bahasanya tagar Twitter tuh kan. Akhirnya dari kisah Rayyan ini kita tahu bahwa bahkan ketika kita nggak tahu apa-apa, kita berada dalam kegelapan, dalam sepi, dalam kesempitan, itu Nasrullah itu qorib gitu, pertolongan Allah itu dekat gitu. Bayangin berapa juta orang di dunia ini yang mendoakan dia kan, kayak gitu. Dia wah keren banget ini cerita gitu. Keren banget kisah ini. Dia bertahan hidup, terima kasih sudah bertahan gitu kan. Dia udah bertahan hidup selama 3-4 hari yang ya kalau kita mana kuat gitu kan kalau dipikir-pikir. Tapi ya Allah membuatnya hidup gitu. Allah membuat cerita ini viral, kisah ini viral, sampai kita tahu yang namanya Rayyan, yang namanya bocah usia 5 tahun itu, dan kita mendoakannya. Kisah ini viral, banyak yang mendoakan, ya udah takdirnya seperti ini gitu. Cuma ya itu tadi, kalau misalnya dia sekiranya meninggal masih di dalam tanah tuh, ya kita mungkin ceritanya nggak bakal kayak gini. Jadi masya Allah banget sih yang namanya Rayyan, bocah gitu kan, anak kecil berumur 5 tahun yang menggerakkan hati kita untuk mendoakan dia gitu. Berapa juta orang yang udah mendoakan dia ya semoga husnul khotimah. Dan cerita ini tuh keren banget gitu loh, masya Allah, anak kecil dia bisa bertahan gitu. Ya banyak sih sebenarnya ya pelajaran dari kisah ini, cuma ya mungkin kalian bakal dapat cerita yang berbeda, dapat pelajaran yang berbeda. Tapi ya kita ingat-ingat lagi, memang kematian itu dekat, tapi pertolongan Allah lebih dekat ternyata kan gitu. Kita semua mendoakan dia, tim penyelamat juga berusaha semaksimal mungkin gitu kan, sampai akhirnya dia bisa terselamatkan gitu. Maksudnya ya dia dapat terambil gitu dari bawah tanah, dapat terangkat gitu dari dalam tanah kayak gitu kan. Itu masya Allah lah kisah ini. Ya mungkin segitu dulu, makasih udah denger. Malu aku. Dan sampai jumpa. Jangan lupa komen dan subscribe.